Dan kita ingat juga proklamasi kemerdekaan itu sehari setelahnya 18 Agustus itu disahkan Undang-Undang Dasar yang pertama oleh PPKI. Yang Undang-Undang Dasar pertama itu, kalau kita lihat spiritnya, semangatnya itu kan anti kolonialisme. Jadi kita mesti melihat kehadiran pasal 33 ayat 3 itu, yang bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu dalam konteks pada waktu itu. Jadi Ya. sebenarnya Pasal 33 itu adalah jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena kolonialisme yang terjadi. Karena selama kolonialisme itu bukan saja orangnya, tetapi tanah sumber daya itu juga diekstrak, diserap untuk kepentingan kolonial. Dan kalau kita lihat, telusuri sejarah, para pejuang Republik kita itu juga sebenarnya adalah para pejuang agraria juga, para aktivis agraria. Dan itu tergambar kuat misalkan di dalam Soekarno, misalkan di dalam pledoinya ketika dia diadili ya di pengadilan di Bandung, Indonesia menggugat, jelas sekali dia mengkritik sejumlah kebijakan kolonial di bidang agraria perkebunan. Begitu juga kalau kita lihat pembelaan Hatta di pengadilan Indonesia Merdeka, ataupun dokumen-dokumen lain ya, kajian-kajian buku yang ditulis oleh Tan Malaka, Nar, The Republic Indonesia, ataupun yang ditulis oleh Iwa Kusuma Sumantri ya, The Peasants Movement in Indonesia, semuanya mencerminkan keresahan agraria yang dialami karena kolonialisme. Karena pada masa kolonial, ya penguasa kolonial menguasai tanah dan orangnya pada waktu itu. Jadi hadirnya Undang-Undang Dasar 45, kalau kita lihat juga, kita perbandingkan dengan berbagai macam konstitusi di dunia, punya karakter tersendiri, terutama konstitusi negara-negara yang hadir pasca Perang Dunia Kedua, itu beda tipologinya dengan konstitusi negara-negara di Eropa misalkan, Ya. dengan di Amerika.